Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Sejani, nomor metrik A178992. Pada kali ini saya akan membincangkan tentang putaran perkembangan pemikiran sesat daripada materialisme, sekularisme telah menentukan kebenaran dalam pemikiran itu menerusi demokrasi. Bermula pemikiran yang sesat ini dengan pemikiran madiyah, pemikiran yang bersifat material, yakni pemikiran yang menolak aspek ketuhanan, yang menolak aspek kerohanian, ataupun sekurang-kurangnya tidak mengutamakan aspek kerohanian dan aspek ketuhanan, hanya menumbuhkan pada dan mengutamakan aspek benda yang disebut sebagai materialisme. Di mana mereka yang berpikir dengan materialisme ini akhirnya akan membawakan kepada sekularisme, yaitu pemikiran yang tidak mengutamakan agama, yang memikirkan agama, malahan ada sampai tak memerangi agama. Apabila mereka tidak mempedulikan agama, memikir dan malahan mungkin sampai tak memerangi agama, berarti mereka membebaskan diri mereka daripada sebarang ikatan, yakni yang mengutamakan hak individu dan membebaskan diri mereka daripada ikatan agama, ikatan tradisi, ataupun apa-apa juga ikatan, dengan satu keinginan untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh individu itu sendiri. Maka apabila mereka menghormati hak individu, mengatasi hak yang lainnya, memberikan keutamaan kepada keinginan individu, akhirnya mereka akan menggunakan akal pikiran mereka yang disebut dengan rasionalisme. Mengutamakan akal pikiran, mengutamakan apa yang dipikirkan oleh logik, tidak lagi yang dipikirkan oleh agama dan mengedepankan agama. Yang seterusnya akhirnya mereka terbawa kepada dimensi humanisme, yaitu dimensi yang mengaitkan semua perkara ini dengan kemanusiaan tanpa mengaitkannya dengan ketuhanan, karena bagi mereka dengan sifat kemanusiaan itu sendiri mampu dan boleh untuk mengenal antara yang betul dan bagi yang salah. Bagi merealisasikan kehendak itu, bagi mereka mempunyai kemampuan dan juga keinginan mereka terus memperjuangkan apa yang dinamakan sebagai hak asasi ataupun human right. Merealisasikan ini apabila mereka perlu untuk memenuhi, mereka mengatakan bahwa hak mereka itu perlu dipenuhi. Walaupun kadang-kadang itu hanyalah keinginan sahaja, bukan sebenarnya hak yang perlu untuk dipenuhi. Satu perjalanan bermula daripada materialisme, sekular, pinggirkan agama, mengenepikan agama, kemudian pergi kepada rasional, pergi kepada liberal, menghormati hak individu, perlu untuk diberikan penghormatan diutamakan. Kemudian oleh karena tanpa ikatan lagi kepada agama, tanpa ikatan lagi kepada aspek ketuhanan, mereka terus mengutamakan dan mengangkat keinginan itu berdasarkan kepada logik akal. Kemudian apabila mereka mengutamakan aspek kemanusiaan, aspek ketuhanan tidak diambil kira. Kemudian selepas daripada itu, mereka pergi memperjuangkan apa juga bentuk keinginan itu, diperjuangkan atas nama hak asasi, yakni hak yang perlu diperoleh walaupun dia hanyalah mungkin suatu keinginan saja. Kita tahu keinginan yang tidak terbatas, lalu bagi merealisasikan apa yang mereka bukan, itu mereka perjuangkan atas nama hak asasi. Mereka mungkin boleh menerimanya sekira alasan yang diberi, alasan yang bersifat logik, alasan yang rasional, alasan yang sesuai dengan logik akal mereka, tetapi sekiranya alasan yang diberi alasan yang berdasarkan kepada wahyu dari Allah, mereka menolak sama sekali. Kita ambil contoh bagi mengelakkan gangguan seksual apabila wujudnya kereta api komuter yang diberi satu pos khusus untuk wanita dan satu pos untuk laki-laki, yaitu secara terpisah. Kenapa? Karena untuk mengelakkan daripada gangguan seksual dari lawan jenis. Tetapi sekiranya alasan diberi berupa alasan oleh agama, alasan oleh negara, mereka pasti tidak menerimanya. Begitu juga lah dengan alasan yang kita panggil dengan hukum hudud. Hukum hudud yang sama juga walaupun dalam berbagai jawaban yang diberi, berbagai justifikasi yang diberi, tetapi sekiranya justifikasi itu atas nama agama, atas nama Tuhan, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti kumpulan dan aliran ini menolak semua alasan-alasan yang berlandaskan agama. Oleh karena itu, mereka memperjuangkan hak asasi, lalu diteruskan perjuangan hak asasi ini dengan semangat pluralisme. Ini berarti tiada siapa yang betul, tiada siapa yang salah. Oleh karena dia melahirkan hak yang kawan ini pun, hak dia yang orang miskin, hak orang tua, hak kanak-kanak, maupun hak agama dan perjuangan hak dia dan agama apapun memperjuangkan hak masing-masing. Siapakah yang boleh menentukan yang betul yang salah? Kalau dalam aliran agama, ya kita boleh tentukan yang betul yang salah berdasarkan kepada panduan wahyu, yaitu dari wahyu Allah, wahyu yang boleh menentukan yang betul dan yang salah. Mana satu yang ramai,
yang majority, maka itulah pemikiran yang diterima. Manakala pemikiran yang betul, sekalipun itu tetap tidak boleh diterima oleh majority, maka itu dianggap pemikiran yang salah. Mereka akan pergi kepada peringkat yang tertinggi sekali, yaitu demokrasi. Inilah satu ringkasannya apabila yang boleh kita sebut tentang putaran pemikiran sesat, yang masing-masing dan setiap satu-satunya berkaitan antara satu sama lain. Sekiranya dia seorang materialisme, seorang yang berpegang teguh dengan pemikiran yang materialistik, maka tentunya dia akan membawa kepada sekularisme. Sekiranya dia sekular, pasti dia juga akan pluralisme. Sekiranya dia juga pluralisme, dia juga akan berpegang pada pemikiran liberalisme. Dia juga berpegang dengan demokrasi, dia juga akan berpegang dengan humanisme. Demokrasi, dia akan begitulah seterusnya yang kita sebut sebagai circle dalam pemikiran, serta masing-masing mempunyai satu hubungan kait yang sangat rapat. Itulah circle yang terkait antara satu sama lain yang disebut kufru kuluha min ladun hidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.